Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam persekutuan doa malam hari Kamis 13 April 2023 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Dalam suasana Paskah ini, Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia, kepada kita semua dengan memberikan tubuh dan darahnya untuk mengampuni segala dosa kita, sehingga kita bebas dari maut dan menjadi manusia baru. Manusia yang dipersekutukan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan manusia yang penuh dengan kebahagiaan. Oleh sebab itu, saudara, dalam segala keadaan, marilah kita bahagia. Kami juga berharap bagi saudara-saudara yang sakit dan sedang pemulihan, bahkan mereka yang saat ini sedang terapi ataupun operasi, kiranya merasakan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Kami juga berharap keluarga yang mendampingi tetap semangat dengan semangat kebangkitan Kristus. Kita awali perenungan kita pada malam hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188, Yesus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Karya kasih-Nya genap. Haleluya. Kemenangannya tetap. Haleluya. Surya selamat jadi terang. Haleluya. Akan lagi terbenam. Haleluya. Masa kubur menyerah. Haleluya. Dan neraka takluklah. Haleluya. Kristus jaya atas maut. Haleluya. Dan terbukalah Firdaus. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami punya waktu doa malam bersama. Biarlah dalam waktu doa malam bersama ini kami bisa merasakan suasana bersekutu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus melalui firman dan pujian yang baru saja kami nyanyikan, serta doa-doa yang akan kami panjatkan nanti. Biarlah dalam suasana Paskah ini juga kami bisa merasakan lebih dan lebih lagi kebangkitan Kristus dalam hidup kami, dalam keseharian. Kami juga berharap saudara-saudara yang saat ini sedang mendengarkan persekutuan ini dalam keadaan lemah, sakit, atau juga pemulihan dari sakit dan juga pergumulan-pergumulan berat dapat merasakan disapa oleh Tuhan.
dikuatkan, ditegur, diberi semangat, dan dipulihkan hati dan pikiran dari beban berat. Kami berserah, pimpinlah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, biar kami dapat merenungkan firman-Mu dan kami hidup dalam kebangkitan bersama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 38 dan 39. Tema yang diambil dalam persekutuan doa malam ini adalah lihatlah tanganku dan kakiku. Ya, tema yang masih berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita seperti para murid Yesus yang tidak percaya kecuali dapat melihat Tuhan yang bangkit secara langsung dengan mata jasmani kita? Ya, seperti kalau orang disertai Tuhan itu selalu melihat tanda hidupnya sehat, hidupnya makmur, hidupnya banyak rezeki. Tiba-tiba ada orang yang datang memberi uang. Oh, kita berkata, Tuhan menyertai aku, atau aku melihat Tuhan. Sedangkan kalau kita hidupnya biasa-biasa, sakit bahkan, banyak pergumulan, ataupun banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, kita tidak merasa percaya bahwa Tuhan bersama kita. Ya, seperti itu. Apakah kita dalam kondisi itu? Injil yang kita baca menunjukkan realitas kebangkitan. Yesus sendiri pergi mengunjungi para muridnya untuk meyakinkan bahwa dia bukan hantu ataupun sebuah ilusi. Dia memperlihatkan tanda bekas luka penyaliban dan menjelaskan bagaimana kitab suci telah memberitakan kematian dan kebangkitannya. Yesus berusaha agar hati dan pikiran mereka terbuka terhadap realitas kebangkitan yang membebaskan mereka dari ketakutan dan putus asa. Jadi salib adalah puncak dari misi Yesus di dunia. Melalui salib, dia mengalahkan musuh kita, yaitu dosa dan kematian, sekaligus memberikan pengampunan atas dosa kita. Salib Kristus adalah pintu menuju sorga dan kunci kepada hidup kekal, yaitu hidup dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jalan menuju kemuliaan abadi adalah melalui salib. Sukacita kebangkitan adalah buah dari salib. Kematian menuju kehidupan, salib menuju kemenangan. Yesus menunjukkan kepada kita sebuah jalan yang memberikan kita kekuatan untuk mengatasi dosa, putus asa, dan kematian. Sebagaimana para muridnya yang diutus untuk membawa kabar baik keselamatan kepada seluruh bangsa, demikian pula kita dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus dan membawa sukacita di tempat di mana kita hidup. Dengan kata lain, beriman Kristiani bukan soal kita dijamin hidup dengan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam hidup ini, melainkan makin bersyukur karena sudah diampuni dosa dan dibebaskan dari maut. Selanjutnya juga makin hidup mengandalkan Tuhan dan makin mengenali Tuhan dalam hidup ini, serta ikut berkarya bersama Kristus yang bangkit. Apakah kita sudah memberi kesaksian sukacita kebangkitan kepada orang-orang di sekitar kita? Atau malah kita masih hidup dengan keluhan, keraguan, putus asa, tidak peduli, dan lain-lain sebagainya? Melalui firman Tuhan hari ini, Yesus juga menunjukkan kepada kita berita kebangkitannya. Dia berkata kepada kita, "Lihatlah tanganku dan kakiku." Marilah kita awali kehidupan kita dari hari ini
untuk bersyukur senantiasa karena telah diampuni dosa-dosa kita, dan juga percaya semakin hari semakin teguh, jangan ragu, dan berkaryalah bersama Kristus dari sekarang sampai seterusnya. Amin. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui firman-Mu kami diajak juga melihat tangan dan kaki Tuhan yang telah berkorban bagi kami, menyelamatkan kami dari maut karena dosa-dosa kami. Ajarlah kami untuk makin bersyukur kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk semakin percaya, tidak mudah ragu atau bahkan putus asa. Dan ajarlah kami untuk hidup berkarya bersama Kristus dalam keseharian kami. Di tengah keluarga, berkarya dalam kehidupan bergereja, berkarya di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga sukacita yang kami rasakan dari Tuhan juga tersampaikan kepada mereka yang ada di sekitar kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul dengan pergumulan macam-macam, supaya mereka juga kuat dan semangat mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang tekun bersama kelompok masyarakat lain untuk berbagi kehidupan. Biarlah ketekunan ini menjadi teladan bagi orang-orang lain di sekitar gereja dalam membangun kebersamaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi politik ini, biarlah di tengah-tengah kontestasi politik terkait dengan pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik. Kami bisa mempromosikan program-program dan niat baik dari pemimpin-pemimpin, bukan malah saling menjatuhkan dengan mengabarkan berita-berita palsu atau menjelek-jelekan. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat umumnya yang banyak juga mengalami kesulitan dalam ekonomi. Tolonglah Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang muda di negara ini, biarlah menjadi generasi penerus yang semakin hari semakin menunjukkan peran membangun bangsa ini. Inilah doa-doa kami kepadamu. Kami panjatkan seluruhnya dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan memberkati, dan tetaplah jaga semangat hidup dengan semangat kebangkitan Kristus.